Boleh, boleh akupunktur. Yang nggak boleh itu dukun. Misalnya ibu patah. Yang diurut bukan tangan ibu atau kaki ibu, yang diurut bambu kuning. Ibu yang kelojotan. Itu nggak boleh. Yang kedua, perana nggak boleh. Itu tenaga dalam. Itu nggak boleh. Sebab tenaga dalam itu, untuk mendapatkan itu, dengan latihan pernapasan. Tingkat tertentu nanti keluar kundalini. Tenaga dalam. Itu latihan di atas 20 tahun. Tapi saya lihat sekarang yang pada punya perana-perana itu, orang-orang muda, berarti itu dari setan. Itu Pak ya, misalnya kalau minum obat sinsai itu takutnya tidak itu yang tukang sinsainya itu minta ditepekong atau apa? Enggak, gitu. Di tepekong enggak ada itu obat sinsai. Saya dulu punya tepekong. Enggak ya. Apa itu? Biarin aja itu sinsai orang tepekong. Kalau gitu dokter, kok boleh orang Islam, orang dunia kok kita datang ke dokter? Enggak semuanya dokter orang Kristen. Itu restoran, enggak semuanya orang Kristen. Pada punya roh penglaris kita makan kok. Kita kuduskan dulu berdoa ke restoran. Makanya saudara, banyak orang Kristen kalau berdoa di restoran Padang takut. Saya pernah lihat orang Kristen mau berdoa di restoran Padang, dia jatuhin sesuatu di kolong meja, dia berdoa. Ya ilah, saya tegur dia. Ada ayatnya, jika engkau malu mengaku namaku di hadapan manusia, aku pun tidak akan mengaku namamu di hadapan Bapakku di surga. Jangan takut sama yang di restoran Padang, di restoran mana kita berdoa. Makanya berdoanya begini saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih berkat jasmani kami ini. Kuduskan makanan ini sehingga berguna untuk tubuh, jiwa, dan roh saya ini. Supaya saya dapat memuji, memuliakan Kau selalu. Berkati Tuhan orang-orang yang kelaparan, yang kesusahan. Berkati yang menyediakan dan yang membayar makanan itu. Kalau kita ditraktir, doain. Makanannya diembat. Orangnya nggak mau diberkati. Doain. Terus yang menyediakan itu berarti pelayan itu kita doakan. Si Padang dengar kita doakan, bukan dia marah, di korting kita. Takut berdoa di restoran Padang. Doa. Udah jelas. Pak, saya ingin nanya, beda apa tidak roh dengan arwah, Pak? Arwah dengan roh. Arwah itu bukan setan arwah. Setan bukan arwah. Arwah dengan roh itu sama, arwah itu roh. Cuman bahasa Arab. Ya. Shalom Bapak. Shalom. Saya mau tanya tentang bagaimana upacara penguburan. Apakah itu, saya pernah melihat bahwa orang yang dikubur itu ada cara tutup peti, terus dituangin minyak, muter-muter. Itu yang benar bagaimana Pak? Terima kasih. Yang benar, upacara kematian Kristen buat yang hidup. Upacara kematian agama buat yang mati. Makanya kalau kita datang ke rumah duka, misalnya Cek Acoy mati, nggak ada yang nama Cek Acoy ya. Cek Acoy mati. Kita datang, jangan berdoa di depan peti. Satu, jangan berdoa depan peti. Dua, jangan manggut-manggut kepada peti. Tiga, jangan mengampuni dosa yang udah mati itu. Orang yang udah mati itu jangan diampuni. Tuhan tidak mengampuni dosa orang mati. Tuhan mengampuni dosa orang hidup yang datang bertobat. Orang hidup yang tidak datang bertobat tidak diampuni. Kalau orang mati berhenti semuanya. Nggak bisa diampuni lagi. Kalau orang mati bisa diampuni, berarti Tuhan nggak adil. Enak aja orang kaya. Misalnya Lim Saliong. Sebelum dia mati dia kasih duit orang sejuta sekampung. Ntar kalau gue mati lo doain rame-rame ya. Nah dia aja dong masuk surga. Nah saya nggak punya duit buat bayar orang masuk neraka. Berarti Tuhan KKN dong. Tidak. Waktu hidup ini yang menentukan kita ke surga atau ke neraka. Kalau udah mati nggak bisa menambah dosa, nggak bisa mengurangi dosa. Kalau udah mati nggak bisa memuliakan Allah, nggak bisa menghujat Allah. Berhenti semuanya. Jadi kalau kita ke rumah orang mati, kasih tangan sama yang hidup, duduk di kursi, yang kita doakan, Tuhan Yesus, kuatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, berilah kesehatan kepada keluarga pada waktu menunggu jenazah. Tuhan Yesus berkati semua biaya penguburan. Mengenai itu, kecerotin minyak, itu penghormatan terakhir. Boleh. Tapi yang nggak boleh, mesen. Ada orang Kristen mati, mesen. Nangis boleh, tapi jangan kena air mata, jangan kena engkong. Ntar engkong jalannya susah ke sana. Bukan karena air mata dia susah jalan ke surga. Mau disiramin air mata seember juga. Kalau engkong kita waktu hidupnya percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan, langsung berangkat ke surga.
Meskipun nggak kena air mata juga kalau engkau kita gak mau nyembah Tuhan, masuk neraka. Bukan banyak dipesenin. Yang selanjutnya, kalau orang mati itu jangan dibawain Alkitab. Banyak di dalam peti, saya upacara kematian, saya suruh angkat itu Alkitab. Masa Alkitab ditaruh dalam peti? Hidupnya aja nggak pernah baca Alkitab, apalagi matinya. Alkitab buat yang hidup. Kedua, dia bilang itu Alkitab katanya buat supaya selamat dengan salib. Nggak bisa. Salib nggak bisa menyelamatkan. Alkitab nggak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kasih Yesus. Waktu hidup itu, bertobatlah. Kalau udah mati, nggak bisa. Angkat itu semua. Jangan masukin lagi segala macam salib di dalam peti atau Alkitab. Angkat. Dan kalau boleh saya sarankan, jangan taruhin baju di dalam peti mati. Itu orang dunia. Orang mati nggak pakai baju. Ini engkongnya mati dibawain bajunya, tungkatnya, gigi palsunya. Wah, semuanya penuh tuh dalam. Itu baju kasih orang miskin yang masih hidup. Mau ngapain taruh dalam peti? Itu kepercayaan orang dunia. Orang mati pakai baju, orang mati nggak pakai baju. Jadi raja cacing jadi bawah. Iya, Pak, bagaimana pandangan? Nggak bisa. Yesus waktu mati, dia turun 3 hari ke dunia orang mati. Dia kabarkan firman, itu benar. Yesus bisa bangkit lagi. Nah kalau kita mati, mana bisa ngabarkan firman? Nggak bisa. Orang hidup kabarkan. Nggak bisa. Hanya Yesus yang bisa bangkit. Kita nggak bisa bangkit lagi. Mau kabarinnya bagaimana? Seperti si itu tuh pendeta yang dari Bandung tuh, saya nggak sebutin namanya. Engkong kita, ini kepercayaan dia tuh, ajaran dia tuh. Engkong kita waktu hidupnya belum terima Yesus. Terus dia mati. Sekarang cucunya nih, kita nih udah terima Yesus. Kita panggil medium. Itu sensei orang mati. Kalau orang Cina bilang sensei orang mati. Medium. Kita panggil medium. Terus medium itu nanti manggil tuh roh engkong kita. Masuk ke medium itu. Kita firmanin. Siapa yang ngajarin? Ayat keberapa ada? Ada yang tidak ada di dalam Alkitab, jangan percaya. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ada lagi ayatnya. Mau ngomong apa juga ada ayatnya. Jangan percaya kalau nggak ada di Alkitab. Ditambah-tambahin. 2 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Amin, jangan dengerin. Kalau yang tidak ada di dalam kitab, jangan percaya. Makanya saudara, saya sayangkan sekali. Banyak jemaat lebih percaya kepada pimpinan gerejanya daripada firman. Lebih percaya kepada pimpinan gerejanya daripada firman. Firman yang hidup adalah Yesus. Jangan percaya sama manusia. Manusia bisa apa? Pimpinan gereja kita mana bisa bawa ke gereja? Mana bisa bawa ke sorga? Dirinya aja belum tentu ke sorga. Dengerin dia. Mari kita lihat ayatnya. Benar, Galatia 1 ayat 9 10. Galatia 1 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Kalau bukan hamba Kristus, hamba setan. Jangan berkenan sama manusia. Berkenanlah kepada firman. Firman yang hidup adalah Yesus. Jangan tambah-tambahin itu Alkitab. Jangan ngurang-ngurangin itu firman. Dihukum Tuhan. Ada hukumannya. Wahyu 22 ayat 18-19. Wahyu 22 ayat 18-19. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Amin. Yang menambahkan firman artinya tidak ada di dalam Alkitab, ditambahkan pengajaran dunia. Itu menambahkan firman, akan ditambahkan malapetaka.
yang mengurangi firman ada di dalam Alkitab, tidak mau dilakukan, dipotong-potong. Itu mengurangi firman, dicabut dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Artinya masuk neraka. Siapapun yang mengurangi firman dan menambahkan firman, dihukum. Jelas. Jangan taat sama manusia, taatlah sama firman. Firman yang hidup ada Yesus, taat sama Tuhan Yesus. Siapa lagi? Saya mau tanya Pak tentang orang mati sudah nggak bisa kembali lagi ke rumahnya ya. Ya. Sekarang bagaimana jalan keluarnya supaya dia nggak kembali lagi, supaya nggak sering lagi kita lihat gitu Pak. Misalnya Bapak udah meninggal sering masih datang di mimpi gitu. Itu setan. Ya maksudnya bagaimana caranya supaya kita nggak suka diganggu sama dia gitu. Waktu mau tidur berdoa dulu, memuji Tuhan dulu, baca firman dulu, pasti enggak. Jangan mau tidur langsung aja tidur, pasti ngimpi yang bukan-bukan. Jelas? Makasih Pak. Iya. Pak, saya mau nanya, minggu kemarin Bapak mengizinkan bila seorang anak boleh membawa foto pada waktu acara penguburannya sambil berdoa, kutolak kutuk roh setan Pak. Kalau dipaksa sama orang tua kita, ya, makanya kalau sebelumnya besok kita bakalan disuruh begitu, malam ini kita minta bantuan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, besok saya disuruh gendong foto. Tolong Tuhan, pakailah mulut saya. Terima kasih. Besok waktu mama suruh, gendong tuh potret papamu. Mama, saya udah Kristen, gak boleh. Suara kita, tapi kuasanya kuasa Roh Kudus. Mama pasti gak marah. Tapi kalau kita gak minta bantuan Roh Kudus, kita dimaki-maki. Sekarang kalau terpaksa disuruh gendong itu, gendong. Tapi dalam hati kita berdoa, Tuhan Yesus, ampunilah dosa mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tolong kau selamatkan mereka semuanya. Doa. Nah, sekarang Pak, pertanyaannya, biasanya kalau orang-orang Buddha itu Pak, anak dan mantu cucunya harus ikat kepala gitu Pak. Kalau misalkan tidak boleh, kenapa gitu Pak? Nah iya, kita udah orang Kristen, tidak boleh lagi begitu. Kalau mereka itu baju terbalik segala macam, itu tanda berduka cita. Kematian buat orang Kristen bukan berduka cita, tapi suatu kemenangan. Ya. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Bila ada seorang Buddha, dia bertobat dan minta dibaptis. Seminggu kemudian dia meninggal Pak. Pasti ke surga. Amin, terima kasih Pak. Pak Teo, saya mau tanya Pak Teo dua. Aneh. Saya di belakang. Satu, kita orang Kristen boleh nggak menghormat kepada bendera dengan mengangkat tangan? Itu pertanyaan satu. Kedua, kan sebentar lagi cap gome ya. Boleh nggak orang Kristen menabur bunga gitu? Makasih gitu. Menghormat bendera ada ayatnya. Taatilah peraturan pemerintah. Ada nggak ayatnya? Yang kedua, menabur bunga di kuburan boleh, nggak menabur juga boleh. Tapi yang nggak boleh ngomong dengan kuburan, kasih sesajen kesukaan orang tua kita, misalnya cendol, kita bawain cendol. Papa nih kesukaan papa nih cendol, nggak boleh lagi. Dan yang nggak boleh berdoa di kuburan, ya. Dan yang nggak boleh lagi waktu-waktu tertentu cengbeng jangan ke kuburan lagi. Pasca Natal, Tahun Baru, jangan ke kuburan lagi. Hari matinya, hari lahirnya, jangan ke kuburan lagi. Ke kuburan hari apa aja, jangan seperti orang dunia. Mau ke kuburan besok aja, kalau berani nginep juga boleh. Tapi hari-hari seperti orang dunia nggak boleh. Galatia 4 ayat 8, 9, 10. Galatia 4 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Amin. Berapa banyak kemarin sinjia pada kekuburan? Nah, udah mati masih sinjia, nggak ada. Mau ke kuburan besok aja. Itu ada ayatnya, tandain itu ayat. Galatia 4 ayat 8, 9, 10. Jangan seperti orang dunia lagi, sebab kita bukan orang dunia lagi. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jelas? Apa lagi? Nih, mau nih si adik nih. Mana ininya? Ini nih, sini nih. Pak, tadi Bapak kan ada bilang soal yang tenaga dalam gitu. Terus kalau belajar bela diri, kan nggak boleh. Terus ada ayatnya nggak Pak, supaya jelas gitu? Oke. Ayatnya nggak ada dilarang main silat. Nggak ada. Tapi sifat orang punya silat itu yang dilarang. Satu, orang kalau punya silat sombong, tidak mau mengalah, dan kejam. Contoh, misalnya saya belum punya silat. Saya lagi jalan, diejek oleh 3 orang. Saya lihat 3 orang, ya gua kalah, lo 3 sih. Tapi kalau saya punya silat, diejek 3 orang, saya mau tahu, coba lu maju deh. Percuma gue tiap hari belajar. Gue kalah, gue belajar lagi. Lu maju deh 3-3-nya. Lu sombong gak? Nggak boleh. Kalau udah kepalang tanggung punya silat, berhenti, jangan latihan lagi. Tapi kalau yang lagi latihan, berhenti. Orang punya silat sombong dan kejam. Kita kalau berhadapan sama orang, kalau hati kita kesian, ya kalau gua pukul berantakan nih. Kita kesian, kalah satu tindak, kalah sedetik. Kita kalau udah berhadapan dengan iman setan, lu mesti rubuh. Baru menang. Terus Pak, silat. Kalau belajar silat gitu, emang benar ya, misalnya udah bertobat, tiba-tiba orang silat tiba-tiba refleks gitu. Bisa. Sadar. Sampai, maaf saudara, saya dulu hobi silat. Sampai sekarang saya kalau lagi tidur, jangan banguninnya jangan dipegang. Mental deh pasti, mental. Istri saya waktu hari kelima habis nikah, hari kelima kan udah mesti kerja. Dia bangunin pagi-pagi, Pi, bangun Pi. Saya refleks, mental dia ke bawah ranjang. Dia bilang, dia kaget kok papi dibangunin aja marah. Bukannya marah, saya lupa bilangin, saya jangan dipegang kalau lagi tidur. Cilaka. Saya salah didik dari dulu udah. Nggak bisa hilang silat. Tapi jangan digunakan untuk menganiaya orang. Misalnya kita ditodong, ya kita tangkis saja, lu jalan deh, lu bukan tandingan gua lu. Gitu aja. Kalau dulu langsung kita lipat. Pak, orang Kristen boleh pakai gelang giok nggak? Gelang giok boleh, tapi motivasinya yang nggak boleh. Encim-encim, nih maaf ya. Yang kebiasaan yang lama itu encim-encim, gelang giok itu ditiam dulu. Nanti kalau si encim jatuh, gelang gioknya yang patah, bukan tangannya. Itu nggak boleh. Kalau gelang giok biasa nggak ditiam boleh. Ya. Tapi kalau di pasar jangan pakai gelang giok, ntar ditodong. Pak. Mana lagi nih Papa, ada 2. Ya, mana? Ya, saya ingin nanya tentang adat nih Pak, tentang suku Baduy. Kenapa para misioner-misioner sulit untuk masuk Baduy? Katanya kalau lebih dari 3 hari bisa mati. Di Baduy dalam sana saudara, ya memang itu negara di dalam negara. Jepang aja nggak bisa menguasai dia. Di sana memang magicnya kuat sekali. Ya, jadi sebelum masuk ke situ orang udah gila duluan. Tapi bukan berarti misionaris takut, mungkin nggak ada yang ajak ke situ, yang ajak takut. Kita jangan takut lagi. 1 Yohanes 4 ayat 4. Baca. Jangan takut lagi. Bukannya misionarisnya yang takut, yang bawanya mungkin takut. Saya kalau dibawa ke sana mau, saya memang dulu belajar ilmu gituan. Ilmu di Baduy. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nanya minggu kemarin kan kalau kilat katanya bukan setan, apa tuh? Kilat. Iya. Oh, kilat mah bukan setan, kilat. Kilat itu alam, saudara, memang itu Tuhan Maha Besar. Tanpa kilat nggak mungkin terjadi hujan. Itu kilat. Listrik negatif dan positif itu bertemu, itu suara getaran itu untuk menjatuhkan gumpalan air di atas. Itu tujuan kilat. Kalau dia nggak ada kilat, nggak ada suara atau nggak ada getaran, itu nggak jadi hujan, mati kita semua. Dengan getar itu jadi jatuh hujan. Itu bukan setan, bukan alam. Pak, maksudnya kalau yang santet-santet itu binatang itu maksudnya masuk di dalam rumah atau di dalam tubuh? Biasanya setan-setan SD itu, kalau setan SD nyantetnya pakai benda.
Kalau yang udah tingkat tinggi, nggak pakai benda lagi, langsung comot begitu jadi. Tapi kalau yang pakai benda itu dukun SD biasanya maghrib. Makanya saudara kalau maghrib, dia jatuh benda di depan rumah, di rumah saudara, ya jangan dipegang. Misalnya itu tadi saya sebut binatang-binatang yang aneh-aneh itu, kita berdoa dulu, kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya jatuh paku atau jatuh keris atau jatuh apa, jangan langsung dipegang. Kita berdoa dulu, kita tengking, punahkan dulu kuasa setannya. Itu santet seperti meteor. Kalau meteor di atas tinggi sekali menyala, kalau santet setinggi pohon kelapa lebih tinggi sedikit ya, menyala juga, dia berbunyi. Biasanya adanya kalau bulan Maulud. Sebab kalau bulan Maulud lagi asa ilmu, adu ilmu antara desa ini dengan desa ini. Biasanya sih begitu. Ya, doa dulu, tengking dulu. Soalnya di rumah pernah kemasukan kelelawar. Dan itu kita usir tuh kelelawar Susah. kecil. Itu susah sekali, tuh pintar sekali dia itu tuh. Ya waktu itu kan kita nggak ngerti apa-apa ya, jadi kita biarin aja. Makanya berdoa ya, misalnya kita nggak damai, kita lihat benda itu nggak damai, kita berdoa, Tuhan tolong pagari dengan para malaikatmu dan penuhi dengan Roh Kudusmu, jangan sampai terjadi keluarga saya, ya. Jangan takut. Pak, saya mau nanya, ciri-ciri orang kena santet itu bagaimana, Pak? Lihat kalau santet penyakit. Ya, Kalau santet penyakit, itu penyakit santet datangnya mendadak. Dia tidak ada masa inkubasi, masa inkubasi apa ya? Gejala-gejalanya, itu nggak ada masa gejala-gejalanya. Langsung bangun tidur, mau buta, mau gila-gila, mau langsung dia, mau lumpuh-lumpuh. Dia nggak sedikit-sedikit nggak. Pak Teo, saya mau nanya Pak Teo. Dia. 2 pertanyaan. Ya. Satu, mengenai sekarang kan lagi banyak pencurian memakai ilmu hipnotis ya. Bagaimana kalau umat Kristen yang kena itu pakai ilmu hipnotis, pasti tepuk pundaknya, kita pakai apa? Pertanyaan pertama. Oke. Makanya saudara, ntar yang kedua tunggu dulu. Makanya saudara kalau sebelum keluar pintu, kita berdoa dulu. Kalau kita nggak berdoa, kena di hipnotis. Dia memang begitu, dia tepuk maksudnya supaya kita terkejut, masuk itu kuasa. Kalau bisa saudara, kalau misalnya nanti saudara ditepuk, jangan lihat matanya. Dan saudara buru-buru manggil Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan keluar. Istri saya 2 kali di Kelapa Gading. Enggak berhasil, saya udah kasih tahu cara-cara ngelawannya. Enggak berhasil. Akhirnya, ya saya tanya orang lain lagi, gitu. Tadinya udah mulai. Banyak dia nungguin waktu habis bulan, di depan kantor-kantor yang baru habis gajian atau di depan-depan bank. Sampai perhiasan kita, sampai dia suruh pulang, bisa pulang ambil lagi. Ngambil lagi. Benar, itu kekuatan setan. Tapi jangan takut. Ya, kita nggak bakalan kalah dah kalau ada Roh Kudus. Terus? Pertanyaan kedua, kan ilmu psikologi sama psikiater kan pakai ilmu hipnotis juga. Itu bagaimana Pak Teo? Bagaimana kalau orang Kristen yang mempelajari ilmu psikologi? Itu kan Ilmu itu sebetulnya bukan hipnotis, mempelajari ilmu jiwa, ya, bukan hipnotis. Kalau yang maksudnya tadi yang pertanyaan pertama, hipnotis buat kejahatan. Kalau itu tidak, kalau itu bukan hipnotis. Cara belajarnya juga lain. Kalau hipnotis itu, tapi saudara jangan belajar ya. Konsentrasi ke suatu titik. Terus nanti benda misalnya lilin. Kalau tingkat tertentu tuh lilin bisa goyang. Dan tingkat tertentu cep mati. Dan kalau yang udah jago, bisa mindahin lemari. Dengan mata. Atau suruh orang bunuh. Si A suruh bunuh si B. Dengan hipnotis. Bisa. Tapi kalau dokter psikologi itu enggak. Ya? Ya itu buat supaya orang itu dia pengaruhi jiwanya. Waktu dia lagi pasien itu. Enggak, bukan hipnotis. Boleh. Bakmi aja boleh nambah. Kita boleh lihat, tapi satu, jangan ngikut main. Kalau dia bilang tempelin tangan di televisi, atau catat itu nomor, jangan. Sebab sulap ada 3. 1, dengan alat, dengan kecepatan tangan, dengan setan. Kalau dia udah bisa rubah bentuk, misalnya dari telur, ditutupin kain jadi anak ayam, itu udah bukan kecepatan tangan lagi, itu bukan alat lagi. Boleh nonton, tapi jangan sampai, coba kalau gue bisa begitu enak juga. Jangan sampai begitu ya. Jangan.
Apa lagi? Nggak ada lagi? Shalom. Halo. Saya pengen tanya Pak, saya sempat baca di Alkitab bahwa Adam diciptakan Tuhan punya roh kemuliaan. Jadi Adam itu tidak mati-mati. Maksud saya begini Pak. Siapa bilang Adam nggak mati? Aduh kamu. Adam mati. Ya. Oh ya masih. Ya. Shalom. Sebenarnya saya profesi pelaut, seorang anggota kapal. Ini kebetulan saya di atas cek posnya. Ada yang saya mau tanya Pak Pendeta karena image tentang pelaut selalu negatif, dan memang saya akui bahwa kalau tidak kuat baik istri dan suami itu bisa tergoda. Karena pelaut saya sendiri sudah boleh dikatakan sudah mana-mana. Nah, bagaimana caranya kita memagari tadi Pak Pendeta saya menanggapi bahwa minta Tuhan agar memagari dengan anaknya, tapi kadang-kadang kedagingan kita dan situasi karena kita apa seorang pelaut. Oke, udah saya tahu deh. Ya kemana lagi larinya ke situ? Saudara, lakukan tiap hari firman, pujian, dan doa. Ya, terus sering puasa. Puasa itu bukan buat menebus dosa. Dosa nggak bisa ditebus dengan puasa. Puasa itu buat mematikan keinginan daging yang selalu berbuat dosa. Puasain, ya pasti kuat. Ya, ya paling-paling rambut rontok. Tolong nih dulu nih. Ya, yang pegang itu deh ya. Tolong dekatan. Oh, kalau yang cacar ular itu, saudara, lingkaran itu di leher atau di perut, itu suatu virus, ya. Itu memang sangat berbahaya sekali, ya. Nanti bisa bawa maut. Itu bukan santet, bukan. Itu suatu virus, ya, yang memang terlalu berbahaya dan menular. Itu bukan santet di leher atau di perut. Itu kalau dia udah kelamaan tuh ketemu katanya. Jadi ban, ya karena udah lama atau obatnya kurang, pengobatannya kurang seksama, mati, bisa mati, itu berbahaya. Ya, boleh kita berdoa, tapi kita jangan terlalu fanatik. Ya, artinya doa aja nggak pakai obat, nggak pakai dokter. Boleh berdoa, boleh ke dokter. Makanya sebelum ke dokter, Tuhan berkatilah tangan dokter dan obat. Biar kesembuhan dari engkau melalui dokter, melalui obat, saya terima. Tuh, doanya gitu. Boleh berdoa kalau kuat, tapi kalau nggak kuat mati ntar. Ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, ada pekerjaan yang Tuhan kerjakan sendiri. Kalau memang semua langsung berdoa aja, kalau gitu orang Kristen pintu depannya nggak usah ditutup aja, malam doa aja nggak, maling nggak masuk. Kok pada tutup pintu, termasuk pendeta? Ayo, jawab deh. Doa aja, maling nggak masuk. Atau gereja yang tinggi-tinggi kok pakai penangkal petir, ketakutan sama geledek, doa aja. Ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, ada pekerjaan Tuhan kerjakan sendiri. Jangan semua serahin Tuhan, ya. Gimana? Kalau orang yang kesurupan gimana tuh Pak? Satu, yang keduanya, kalau ada tetangga kita yang bukan Kristen, terus kita lihat dia kena santet. Jika kita segala itu gimana? Kesurupan bukan santet. Kesurupan tuh setan masuk. Kalau santet dimasukin oleh seseorang yang punya ilmu, yang bisa mengendalikan setan. Kalau kesurupan bukan santet, tuh setan mau masuk. Itu ntar atau kalau ada keburu hari ini, tapi kalau nggak keburu minggu depan, itu bagian kesurupan. Sabar dulu. Terus jika kita Pak, sebagai orang Kristen kalau ada tetangga yang kena santet, apa kita dalam hati berdoa atau gimana? Gini, kalau kita dipanggil, diminta tolong sama dia, kita bilangin dia, ya, saya
kalau misalnya dia orang seberang, lain agama dengan kita bilangin, saya ini Kristen, saya berdoanya cara Kristen, boleh nggak? Bilang dulu, ntar kalau kena, jangan setuju, ntar jadi yang lain jadi kena lagi, jangan ya. Kita hati-hati, mesti cerdik. Ya, kita bilang kita orang Kristen, caranya ntar saya mau berdoa Kristen, saya mau nyanyi dulu. Ya, kalau kau jadi izinin baru lakukan, kalau nggak jangan ya. Hati-hati. Kita nggak salah jadi bakar, apalagi salah. Tolong nih. Oke. Alternatif itu kalau aku puncur, aku pressure, itu boleh. Ada pendeta bilang aku puncur nggak boleh. Ada pendeta yang bilang, kalau saya bilang boleh, saya bisa buktikan. Apa bedanya jarum aku puncur dengan jarum dokter? Sama-sama jarum. Mentang-mentang dokter dari barat aja boleh. Mentang-mentang aku puncur dari Tiongkok aja magic. Kalau gitu orang Cina semuanya setan dong. Enak aja tuh pendeta ngomongnya. Boleh. Ya. Yang tenaga yang nggak boleh itu tenaga dalam. Perana. Regi apa sih regi? Ya seperti apa gitu? Ya itu tenaga dalam itu nggak boleh, perana. Ya, sebab untuk melatih itu tenaga dalam di atas 20 tahun. Kita latihan pernapasan itu keluar satu tingkat nanti keluar kundalini. Kayak bola kasti kita bisa salurin. Tapi saya lihat sekarang itu anak-anak muda masih muda udah bisa keluarin getaran itu berarti setan. Ya, nggak boleh. Obat sensei boleh. Apa bedanya obat sensei dengan kapsul atau tablet? Itu tablet atau kapsul itu dimodernin. Kalau obat sensei itu ramuan, masih godok. Sama. Yang nggak boleh dukun patah. Saudara patah. Yang dia urut bambu kuning. Saudara kelojotan. Itu nggak boleh. Saudara yang menjerit-jerit. Dia ngurut sendiri. Nggak boleh. Itu ilmu. Apa? Ya terus. Ya? Bukan dukun patah, yang pakai ilmu nggak boleh, tapi kalau urut biasa boleh. Yang maksudnya pakai ilmu. Dukun patah tapi yang tidak pakai ilmu. Oh banyak. Iya sensei bisa. Bisa. Ya. Ya. Nggak boleh. Dia kesurupan begitu. Dia nulis. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Pak Teo. Ya. Pak Teo. Anda nanya. Balik tembak Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak, apakah dibenarkan doa itu sambil bermeditasi? Orang Kristen tidak boleh meditasi. Kalau sambil doa Pak? Mana bisa? Kamu tahu nggak apa artinya meditasi? Nah, jangan bilang meditasi sambil doa, bagaimana? Sambil tidur makan bisa nggak? Pak Teo, jadi dulu saya kan pernah retret, sekolah saya kan sekolah Katolik. Jadi seberapa kali terakhir kita tuh suruh memandangi lukisan. Suruh memandangi lukisan di tempat yang begitu amat remang-remang. Jadi itu teman-teman saya itu memandang lukisan, setelah itu sampai pada nangis semua. Iya. Makanya itu jangan memandang lukisan atau benda-benda ya buat konsentrasi. Tuhan nggak ngajarin doa begitu. Ya, itu pengajaran dunia. Nggak boleh. Tolong dekatan.
Untung tuh cacing nggak masuk ke perut. Jadi cacing kan lagi. Ya, itu bukan semua binatang masuk ke rumah kita. Oh, ini guna-guna. Jangan ya, jangan. Ya, belum tentu itu guna-guna ya. Ya, enggak, setan nggak berupa cacing, nggak mau. Setan nggak mau jadi cacing. Oh, itu mah itu ular bintang. Ya nggak apa-apa tuh mah. Ya. Makanya kalau kita kurang kuat, jangan nonton gitu-gitu wah. Aduh. Ntar akhirnya nggak bisa tidur. Di WC dimanapun boleh doa. Misalnya kita lagi nggak bisa kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, brot aja keluar. Boleh. Tapi kalau setiap mau berdoa, setiap mau berdoa, karena ketakutan tangan, nggak boleh. Makanya jangan nonton gituan. Ntar kalau ini nggak keluar-keluar meletus. Enggak. Kalau misalnya nih, ada ular gitu ya, ular, bukan ular guna-guna. Kita nggak bisa ngelawan. Kita berdoa, Tuhan, Pak, biar ular nggak bisa gigit kita keluar. Boleh. Tapi kalau khusus mau berdoa masuk ke WC, nggak boleh. Enaknya sambil nongkrong gue mau berdoa gitu, nggak boleh. Ya, boleh kita anak, ya. Anak, nih sekarang gini, kalau anak kita di kamar mandi, terus dia ketakutan kecoa atau apa dia menjerit, mami, papi, kan boleh. Nah kita juga boleh berteriak sama bapak kita di sorga, bapak kita. Masa kita berteriak sama bapak tetangga? Ya. Kesleo bukan dukun patah tulang. Ntar tuh tulangnya patah dipatahin lagi. Jangan, lain. Ya, tukang urut dengan patah tulang lain. Enggak boleh ya? Minyak cimande, ya itu dibacain dulu, dikasih ini dulu, ya. Itu aja ya dikasih amalan dulu. Sebab memang minyak cimande ada isinya. Saya dulu pernah main silat dikasih minyak cimande. Ya, itu. Kalau bismillah boleh tuh, bismillah dalam nama Bapak. Tuh. Aman bahasa Arabnya. Kok dia segala macam ala kedabra, jangan. Ya, siapa lagi? Bukan roh jahatnya, kita punya jiwa tergoncang, jiwa dan roh kita terganggu. Nanti waktu kita takut, setan tahu kita takut, dia masuk. Ya, bukan karena roh horornya itu, bukan. Setan tahu kita lagi takut, dia tahu. Ya, makanya kalau bisa sih nggak ada gunanya nonton film-film gituan, mau ngapain? Ya, film-film yang berguna. Benar, minyak urapan ada ayatnya buat penyakit. Betul. Tapi bukan minyaknya yang sembuhkan, tapi kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Jangan tebalikin. Ya. Pak Tio, saya nanya lagi Pak Tio. Kita kan boleh itu nggak Pak Tio, olahraga Tai Chi itu pertama. Tai Chi nggak boleh, sebab Tai Chi itu silat. Tenaga lemah itu tenaga lemah mengalahkan tenaga keras. Itu Tai Chi ada cakal bakalnya, ada penciptanya. Salah satu gerakan Tai Chi itu pai suhu. Suhunya udah mati. Ngapain orang mati nggak boleh. Buat apa Tai Chi? Tulisannya apa kalau tahu? Itu nggak boleh, itu macan, itu nggak boleh. Ya kompres aja udah pakai tulisan begitu. Ya, itu orang dunia itu jangan ya.
Itu mesti bisa mempunyai karunia membedakan roh. Kalau nggak punya karunia membedakan roh, nggak tahu roh-roh apa. Nanti dah minggu depan, jangan sekarang. Ya. Shalom. Memberikan kesaksian sedikit. Dimana waktu saya tahun 98 saya masih orang seberang dan saya memang pernah mengecewakan seorang wanita. Apa-apa terusin. Dimana saya waktu saya udah lama saya pisah dengan wanita itu masih batas pacaran. Nah, saya hari Senin saya lupa tanggalnya, saya tidur bangun-bangun ada paku di kasur saya. Itu hari Senin. Jadi saya pakai saya bersihkan, besokannya saya tidur ada paku lagi. Terus besokannya selama 3 hari ada paku lagi. Itu udah terima Tuhan belum? Belum. Belum. Nah. Ya, saya mau naikkan itu sampai tidak salah, Pak. Ya, itu dia mau masukin kamu, dia mau bikin kamu celaka, tapi ilmu kamu lebih kuat daripada dukun itu. Santet, saudara, itu kerjaan setan. Setan ada tingkatannya. Setan ada tingkatan, ada setan SD, SMP, SMA, setan mahasiswa dan sebagainya. Ada tingkatannya. Santet, kalau dukun mengirim seseorang, dia kuat. Ya, dia nggak sampai kirim sampai 3 kali. Kalau dia kirim sampai lebih dari 3 kali, dianya mati. Ya, itu dukun begitu. Dia nggak boleh lebih dari 3 kali, mati dia. Taruh. Shalom. Tanya ibu itu ditiup ngapain, emang ada kotoran ditiup? Ya jangan ya, nggak boleh. Ya. Oke. Kita kalau masih tinggal di rumah orang tua masih agama yang dunia, jangan menghina, jangan kurang ajar sama orang tua. Masing-masing. Kita takut jangan, mengganggu atau menghina juga jangan. Kita berdoa untuk diri kita dan kita doakan juga, tolong Tuhan selamatkan mama saya dari pengajaran yang salah. Kasihan dia Tuhan, dia sedang diikat setan. Doakan dia, jangan marah-marah. Ini mama apa segala begini. Nggak boleh kurang ajar anak sama orang tua. Ke diri kamu masuk dia mau, tapi kalau ke rumah itu hanya di kamar kamu aja. Ya, karena kamu anak Tuhan. Mana dia? Oh, dia lagi. Si Adam. Bentuk dan rupa kuciptakan engkau seperti kata Tuhan sama Adam. Yang mau ditanya apa? Saya mau tanya Pak, sebelum dia jatuh makan buah, ini Adam ini sebelum dia berdosa, maksud saya sebelum dia berdosa, dia itu punya roh kemuliaan Pak. Ya terus? Jadi yang saya maksud, roh setelah dia makan buah. Pak nanya aja kecapean sama bos. Tenang aja, tenang. Gugup Pak. Jangan gugup. Emangnya mau dihukum mati? Oke, lanjut. Jadi Pak, roh kemuliaan ini setahu saya, maaf Pak ya, bukan saya ini sebab saya sempat baca di Kejadian, sebelum dia berdosa, dia punya roh kemuliaan. Maksudnya bisa mau tanya Pak, ini Pak, dunia roh, ini bicara roh jahat Pak, maksud saya begini, roh tetap dalam tubuh si Adam, tapi kemuliaannya hilang karena dia udah makan buah. Jadi begini Pak, apa bisa saya bisa hidup kemuliaan? Artinya dengan cara orang bilang
meditasi atau maksudnya bukan Oke, meditasi. udah saya tahu maksud kamu udah. Ya. Kalau kamu nanti mau mempunyai tubuh kemuliaan, ya tunggu sampai Tuhan datang. Ini seminar akhir zaman, bukan seminar ginian ya. Nanti kalau Tuhan datang, kita diangkat, ya itu udah tubuh kemuliaan. Makanya dari sekarang taat. Kalau kita taat sama Tuhan, nanti Tuhan datang yang kedua kali kita diangkat, itu tubuh kemuliaan. Ya, nanti di bidang lain deh, cuma hanya garis besarnya aja saya ceritakan itu. Ya sebab ininya lain, fokusnya lain. Shalom. Umur berapa? Itu nggak boleh. Kalau dia anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun boleh. Tapi kalau udah mengerti, nggak boleh diajak ngomong, nanti tuh Barbie masuk setan. Ya nggak boleh. Kasih tahu pengertian dia, atau anak itu dibawa ke gereja nggak? Dibawa ke sekolah minggu. Ya nanti itu tugas guru sekolah minggu kasih tahu. Ya, bukan nggak boleh punya Barbie, boleh punya Barbie, tapi jangan diajak ngomong. Kalau anak 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa, masih kecil. Ya, tapi kalau udah numbuh gigi, itu udah giginya udah copot, nggak boleh. Setan masuk. Oh, itu nggak boleh. Saya sering ngobatin orang model begitu. Ya, itu teman bayangan benar. Itu nggak boleh. Ya, nanti minggu depan bawa kemari. Ya, minggu depan pelepasan di sini nih. Saya bikin pelepasan di sini minggu depan. Mana? Ya. Oh, itu bukan santet. Waktu mau tidur, berdoa, baca firman, puji-pujian nggak? Enggak. Oh, belum Kristen. Makanya terima Yesus, enak deh. Ya, terima Yesus enak. Nggak bakalan diganggu oleh segala macam begitu. Saya waktu jadi pemimpin kelenteng, saya terkenal tukang ramal. Ya, 25 tahun. Terus sebelum jam 1, jam 2 malam saya nggak bisa tidur, gelisah. Tapi setelah saya terima Yesus, jam berapa aja kena bantal pules. Wah, tiong mentok, enak nggak? Ya, terima Yesus, pasti pules. Ya, naik deh 5 kilo. Wah, enak. Shalom Pak, saya ingin bertanya lagi Pak tentang Pak Saro Pak. Di dalam studi saya bahwa Pak Saro itu bukan karunia tapi dikaruniakan oleh Tuhan. Dan jadi pertanyaan saya sering melihat hamba Tuhan sering berdoa untuk kelepasan, sering Pak Saro pura-pura gitu. Maksudnya mau ditanya apa? Maksudnya saya tanya udah kayak suatu berharap tapi kata seperti kayak dukun gitu. Oh, bukan. Udah cukup ya. Bahasa roh ada 3. Ya, bahasa roh asli dari Tuhan. Ya. Kedua, bahasa roh diajarin. Ketiga, bahasa roh belajar. Misalnya temannya bisa bahasa roh, dia nggak bisa, dia bawa kaset, dia rekam. Ntar pulang dia hafalin. Enggak boleh. Itu mesti yang punya karunia membedakan roh. Kalau kita punya karunia membedakan roh, lagi kebaktian kita tahu ini yang asli. Oh, ini diajarin. Saya nggak sebut gereja apa. Ada gereja diajarin bahasa roh. Salah. Berdosa. Tapi kalau kita minta dari Tuhan, Tuhan kasih bahasa roh, enak sekali. Tuhan suruh berdoalah dalam roh dan kebenaran. Kalau saya masuk ke rumah orang, saya berbahasa roh, saya tahu setan ada di mana. Saya berhadapan dengan orang, saya berbahasa roh, saya tahu aja punya penyakit medis apa penyakit setan. Oh, dia punya ilmu apa enggak? Saya berbahasa roh, saya tahu. Bahasa roh itu karunia Tuhan. Lebih untung punya bahasa roh. Kita sambil nyetir, kita berbahasa roh. Sambil masak, sambil apa aja. Itu bukannya mantra. Salah kalau bilang mantra. Kalau mantra tuh satu ayat dihafalin terusan satu ayat, mau kerjain apa itu dibaca, itu mantra, nggak boleh. Kedua, doa itu juga itu mantra. Shalom. Shalom. Itu kalau cara kita santet, seperti ada satu pendeta
Ya, Misalkan kena speaker itu Pak, gimana bisa hilang? Apakah itu benar Pak? oh itu bukan santet. Ya, itu bukan santet. Tapi kan pendeta itu ada dia sebut namanya Pak Iko Hidayat ya. Kita itu kerja santet. Bapak tolong jelaskan. Makanya tadi saya katakan itu setan ada tingkatannya kepandaiannya. Ya. Itu santet nggak ada yang bisa lihat cara masuknya. Nggak ada yang bisa lihat. Baik dia cepat, baik dia lambat. Yang kita bisa tahu kalau orang itu punya kuasa lebih daripada yang menyantet. Itu nggak mempan. Nggak bisa kelihatan santet. Kalau siapapun yang bisa bilang santet bisa kelihatan, ya ngomong bohong dia. Ya. Ibu pan udah berkali-kali ini dulu, ini belum nih. Setan tidak berkuasa mencabut nyawa. Kalau dia tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak bisa nyabut. Misalnya orang Kristen, setan mau nyabut, Tuhan gak izinin, gak bisa. Setan bisa nyabut orang dunia. Ya. Memperagakan bagaimana? Itu nggak boleh. Pak, bagaimana kalau ini yang ada orang kena penyakit atau apa gitu, badannya kembung, terus 2-3 hari kemudian kayak koyak badan kulit gitu, beneran kemudian meninggal gitu. Itu kena santet atau apa? Itu saya belum berani katakan kalau saya belum berhadapan. Ya, saya nggak berani katakan itu santet atau penyakit sebab saya sendiri belum melihat. Kalau saya udah berhadapan, saya berbahasa roh, saya berani pertahankan ini santet atau penyakit medis. Ya, sebab saya percaya benar Tuhan saya, nggak bakalan salah. Nah makanya pendeta yang bakar. Pendeta cuma tahu satu, si pelepasan ada 3. Orangnya, bendanya, dan rumahnya. Kalau bendanya aja jangan nyerang. 3. Bendanya, orangnya, rumahnya bersihkan. Baru bersih. Itu pelepasan. Pak, warnanya santet tuh nggak kelihatan, Pak. Enggak. Tapi kalau bola api itu gimana? Bola api maksudnya bagaimana? Ada bola api jatuh di dekat kepala, tapi balik lagi putar. Ah, Balik arah. Ibu lagi sadar apa lagi tidur? Di depan jalan. Lagi di jalan. Nah itu yang tadi saya bilang, santet itu menyala, ya. Kalau dia tujukan kepada ibu untung punya kuasa lebih dari setan itu. Kalau nggak ibu kena. Dia ke situ nggak kena. Balik lagi. Puji Tuhan. Misalnya bagaimana? Ibu mau nyanyi bermazmur. Iya itu. Ya, ibu minta khusus buat kebanyakan itu singer atau song leader punya itu tuh. Ya. Makanya ibu minta lagi yang bermazmur itu. Ya, jangan bermazmur itu berbahasa roh, nyanyian bahasa roh. Ya. Enggak boleh ya. Setan. Masukin dari mulut. Oh, dari pusat gitu masukin ke timun. Itu setan, jangan, enggak boleh. Iya, setan. Ya. Itu Kristen tempe namanya. Salam. Mau nanya Pak, di 1 Korintus 14:22 begini Pak bunyinya Pak. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya itu apa Pak? Begini, bahasa roh untuk menguatkan iman pribadi.
Kalau nubuat buat kuatkan iman lagi kebaktian. Banyak orang. Kalau bahasa roh untuk pribadi. Menguatkan pribadi. Iman pribadi. Apa lagi? Ya. Kalau kita lagi kebaktian, terus ada yang mengganggu dengan pura-pura bahasa roh atau ketawa, nanti salah seorang dari jemaat atau pendetanya dikasih karunia membedakan oleh Tuhan. Misalnya saya waktu di Makassar, waktu saya lagi khotbah, ada satu ibu-ibu langsung berbahasa roh. Berbahasa roh, langsungnya saya suruh, dalam nama Tuhan, berhenti, bawa keluar. Itu pendeta yang di situ, semua majelis sedikit kesinggung. Kok bahasa roh diusir? Kalau Roh Kudus, firman lagi dikabarkan, Roh Kudus nggak bakalan mengganggu. Roh Kudus tertib, tidak mengganggu. Tuh, kalau lagi khotbah ada orang berbahasa roh, langsung nyetengking, itu setan, keluar. Ya. Iya, ketawa pan mengganggu. Ya, dia mengganggu. Bisa orang misalnya lagi pelepasan atau lagi penyembahan, sama-sama lagi penyembahan. Ya, kalau lagi penyembahan dia ketawa. Nanti ada yang bisa punya membedakan roh. Kalau ini benar-benar Tuhan dia lagi sedih, Tuhan kasih kegembiraan. Itu bisa. Tapi kalau dia ketawa lagi kebaktian, lagi khotbah dia ketawa, setan. Ya. Lihat penyembahan nanti juga ada yang tahu ini asli apa bukan. Sedangkan penyembahan aja banyak yang bahasa roh bukan asli. Yang pura-pura, ikut-ikutan. Ya. Apa lagi? Shalom, Pak Teo, shalom. Saya mau tanya Pak Teo, itu di sekitar rumah saya, kucing selalu nangis-nangis gitu. Kalau berantem nangis-nangis, keong-keong, ya. Itu hampir terjadi setiap hari, siang maupun malam. Jadi pernah sekali kucing juga jatuh pas di plafon di kamar kami. Itu kucingnya warna hitam coklat. Jadi mau ditanya apa? Dan itu kucing pernah saya kalau setiap kali mau masukin mobil di garasi itu udah tunggu itu begitu saya datang kucingnya lihat matanya mencorong gitu. Kalau saya perhatiin kucing di tempat lain itu matanya biasa aja gitu. Saya mau tanya apakah itu merupakan kiriman juga dari seseorang? Enggak ya. Kucing kalau matanya kalau kena sinar selalu begitu. Kalau nggak kena sinar nggak memantul dia ya. Kucing kalau tiap hari dia ribut terus itu berarti musim kawin. Enggak, jangan takut, jangan dikit-dikit kiriman. Kalau dikirimin duit boleh. Terima kasih. Shalom, Pak Teo. Shalom. Saya mau tanya, bila kakek atau nenek atau teman kita adalah dukun, yang selama dia dukun, sekarang sih sudah meninggal, tapi selama dia jadi dukun itu, dia bisa mengobati orang sakit, tapi bisa juga meracuni orang yang tidak disukainya atau orang yang jahat menurut dia, dan juga mempunyai ilmu tenaga dalam yang bisa memindahkan benda yang satu ke tempat yang lain. Walaupun itu sangat berjauhan, dia bisa melakukannya. Pertanyaan pertama, apakah ilmu atau roh yang ada di dalam orang tersebut, orang nenek atau kakek kita itu, setelah meninggal, roh itu pergi atau tetap bergentayangan di rumah itu? Yang gentayangan bukan roh kakek kita ada di Gehenna. Yang gentayangan itu setan yang masuk ke kakek kita dulu. Setan yang jadi penunggu dari kakek itu. Kakeknya meninggal, tuh setan mencari turunannya. Turunan si kakek itu. Berarti bisa transfer, Pak? Bisa, salah satu dari turunannya dia mau jadiin kurungan lagi. Seperti si kakek. Terus saya mau tanya, apakah itu mendatangkan kutuk kepada keturunan atau anak cucunya, walaupun anak cucunya sudah hidup dalam Tuhan dengan... Kalau hidup dalam Tuhan secara taat, nggak bakalan dipakai setan. Tapi kalau Kristen cuma minggunya doang ke gereja, tapi nggak taat, dia pakai. Maksud saya kutuk kan ada kutuk yang tidak bisa, kutuk ekonomi gitu, atau kutuk jodoh, kutuk Ya. perceraian. Ya itu Keluaran 20, mungkin minggu yang lalu nggak datang ya? Ya minggu yang lalu saya nggak bisa datang, tapi minggu pertama, ini saya bisa datang. Kemarin nggak bisa ada.
Itu ada kalau nenek moyang kita bersekutu dengan setan, yang kena dampaknya cucu punya cucu masih kena dampaknya. Terus caranya bagaimana? Lepas, pelepasan nanti Kamis depan maju ke depan, saya doain. Makasih Pak Teo. Ya. Malam. Malam. Mau tanya ini mengenai kemarin ya waktu acara Sabtuan ya di Oh ya, ya. kebetulan saya sama keluarga itu istilahnya stuck di dalam situ. Tapi intinya kita ngerti ya mengenai itu banyak puasa-puasa. Ya. Gitu ya. Cuma kalau dalam hati dan iman kita udah yakin, tapi kita menganggap itu hanya sebagai satu yang tontonan. Ya, nggak apa-apa, boleh nonton. Boleh. Kita unjukin anak-anak sekarang kan belum pernah lihat gotong tepekong. Sebab ditiadakan dulu tahun 50 lebih. Tahun 50-an udah nggak boleh lagi. Tahun 58, 59 nggak boleh lagi. Yang anak sekarang yang lahirnya sekarang nggak tahu gotong tepekong seperti apa. Boleh lihat, tapi jangan menghina, jangan takut. Ya, nggak boleh gotong ikut gotong. Hanya nonton aja. Pan kita jauh, jangan deket-deket. Dela bilang aja pengen kena airnya. Biar hoki gitu. Ya. Tunggu dulu, mana pakai turunan bajak laut. Turunan bajak laut. Nah makanya supaya kita jangan jadi bajak laut lagi, kita terima Yesus, kita taat. Enggak kena. Ya, terima Yesus, taat. Ya, lepasin tuh kutuk. Nah, lepasin. Ya, ntar dulu itu. Shalom. Enggak, kalau tukang urut yang nggak pakai ilmu boleh. Urut boleh, nggak apa-apa. Urut ya. Kalau perlu nanti saya ajarin cara ngurut. Nih saya ajarin secara garis besarnya ngurut ya. Ngurut misalnya kaki, ya, terlepas. Ini. Ini misalnya jatuh ke selewat terlepas, ya, ditarik dulu. Diurutnya jangan dari atas ke bawah, bengkak dari bawah ke atas ke pembuluh balik ke jantung. Urutnya jangan langsung di tempat dari bawah. Misalnya yang sakit di sini jangan langsung di sini. Udah tarik dulu baru diurut. Pakai ini salon pas. Kalau misalnya sampai ada retak, mesti pakai perban patah itu. Ya nggak usah hips, perban patah. Ya yang itu ya, yang elastis tuh. Ke jantung ya, jangan ke bawah bengkak. Di tangan juga gitu ke jantung. Ya. Misalnya saudara sebelum dikerok, dijalanin dulu tuh darahnya. Baru dikerok, udah dikerok baru jalanin lagi. Jangan langsung dikerok, itu bisa lumpuh. Kalau kerok jangan waktu siang. Paling siang jam 5 sore. Kalau pagi jam 10 paling telat. Berbahaya itu. Nggak boleh. Ya. Saya ada sepupu saya waktu lagi dibaptis sama Aryaji, terus dia bilang jangan ganggu anakku. Oh itu dia punya ilmu. Dia punya ilmu atau nenek moyangnya punya ilmu. Terus kita juga sepupu juga dibilang, kamu kenapa Enggak semuanya. Bukan nubuat. Terus tiba-tiba dia ngomong. Siapanya tuh ngomong? Tapi dia belum dibaptis. Oh udah dibaptis. Waktu dibaptis, dia bilang gitu, jangan ganggu anakku, ini anakku. Itu setan. Ngomong ke Pak Aryaji. Itu setan. Langsung ditengking nggak sama Pak Aryaji? Pasti ditengking. Iya. Ya pasti. Pasti Pak Aryaji punya yang membedakan roh. Pasti ditengking. Jangan mengganggu anakku lu. Anak apa lu? Minggir lo. Nanti deh minggu depan saya ajarin deh cara ngusir setan, gampang, enak begitu. Wah enak bener deh. Ini nggak habis-habis sampai kapan nih? Tuh yang pakai dasi udah melotot aja tuh. Ya. Mana dia? Ya. Itu saya menyambung yang tadi, kebetulan yang dibicarakan dengan dia tadi memang sepupu saya. Jadi waktu dia
Nanti minggu depan, Kamis depan mau kemari saya mau tahu ya. Nah, saya mau tahu dia ini roh Tuhan apa roh setan. Bawa kemari. Saya senang nih begini nih. Udah ya? Udah ya? Mana dia lagi ya? Ya betul, amin. Ya terus. Itu bilang di situ muka Tuhan. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Jadi saya bingung Pak. Apa? Begini kok Tuhan wajahnya banyak ditempel Pak. Jadi gue bilang, waduh ini bisa lebih parah dari agama Buddha. Enggak, kayak kamu kamu belum terima Tuhan udah cari ayat-ayat yang kamu belum mengerti. Itu ajaran orang Buddha supaya kamu jangan masuk Kristen. Tahu dari mana tuh ayat kamu belum Kristen? Ya, itu Tuhan nggak begitu. Ya, kamu yang penting meskipun kita belum pernah lihat Yesus, tapi kita tahu Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa menebus dosa kita, bisa menyelamatkan kita. Tuh, ya, itu hanya gambar saja, ya. Ya itu hanya gambar saja, itu bukan berarti gambar dia. Kemuliaan Tuhan bisa masuk di dalam seseorang, kemuliaan Tuhan terjadi. Bukan gambar orang Tuhan seperti kayak begini-begini. Kemuliaan Tuhan bisa terpancar. Misalnya orang yang taat sama Tuhan, sering berhubungan sama Tuhan, mukanya lain. Bersinar. Itu kemuliaan Tuhan. Ya, bukan muka Tuhan seperti si A, si B. Ya. Ya, makanya kamu dengan iman, pikiran kita, otak kita dibatasi dengan tulang tengkorak. Nggak bisa sampai ke Tuhan, nggak bisa dengan pikiran kita. Kita mesti dengan iman. Percaya meskipun belum pernah melihat. Itu iman. Ya. Iya, makanya bukan Tuhan muka harimau, bukan. Itu mah setan. Nanti deh saya kasih kartu nama saya ajarin kamu. Ya. Jangan di sini nggak ada waktu. Ya. Nanti saya ajarin. Kamu tanya deh soal Buddha, kayak soal apa kayak ya. Perbandingannya juga boleh. Ya, nanti saya kasih kartu nama. Kalau saya jelasin di sini, ntar yang lain nggak kebagian. Ya. Ini nggak ada lagi ya, udah ya. Ini sampai jam berapa Pak? Shalom Pak. Shalom. Nama saya Yoce Pak. Yoce, di tengah jalan ketemu saya panggil, hei pegangin ini. Kamu marah, jangankan pegang. Kamu nggak tahu adat, manggil saya hei, emang saya nggak punya nama, begitu Pan? Coba kalau saya panggil nama Yoce, pegangin ini, pasti kamu pegang, karena udah dipanggil namanya. Demikian juga Tuhan. Kalau kita panggil Tuhan yang mana, yang botak, yang gendut? Tapi kalau kita panggil Tuhan Yesus, dia jawab. Sebab Yesus sendiri yang bilang, Yohanes 14 ayat 14, jika engkau meminta dalam namaku, aku akan melakukan. Oh. Ya. Shalom. Setan itu roh, tapi dia bisa berupa siapapun juga. Bisa kelihatan gitu. Bisa, tapi nggak setiap orang bisa ngeliat setan. Orang-orang tertentu yang katanya beriman kalau lihat setan bisa. Nggak boleh. Orang Kristen mesti ditutup. Jangan lihat setan lagi, rugi. Mau ngapain lihat setan? Rugi. Mendingan kita liatin istri kita. Udah ya. Pak, satu lagi Pak. Shalom Pak. Shalom. Pak Teo, jin sama setan itu sama Pak? Cuma namanya doang. Misalnya di Jawa namanya buto ijo. Misalnya di daerah Batak namanya apa? Misalnya di Bali namanya leak. Misalnya itu cuma nama doang. Setan ya setan.